Selamat datang di channel WG Clinton Foundation. Hari ini kita akan berbicara diskusi tentang untuk apa kita kuliah. Nah, jadi sini udah ada narasumber kita, Mr. Clinton dan Bang Dian dan juga Iman. Oke, di video ini kita mau membahas sedikit tentang apa sih pentingnya kuliah dan kenapa kita harus kuliah. Dan kira-kira ada nggak jaminan bahwasanya kalau kita itu sudah berkuliah otomatis kita akan dapat kerja ataukah kita dapat sesuatu yang baru dari perkuliahan itu. Nah, mari kita bahas bersama narasumber kita. Oke, mulai dari Bang Dian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pertanyaannya tadi, apa manfaat kuliah. Mungkin bagi saya manfaat kuliah itu yang pertama, dengan kita aktif kuliah setiap saat kita akan menjadi orang yang kaya pengalaman. Dan yang kedua, mungkin dengan kita berkuliah teman-teman kita bertambah banyak. Selanjutnya yang ketiga, dengan kita berkuliah, kesempatan untuk tahu banyak hal itu semakin datang kepada kita. Dan yang keempat, dengannya kita berkuliah mungkin kita dapat belajar memanajemen waktu. Karena setiap kita berkuliah, dengan kita tidak bolos atau jarang masuk, kita dapat memanajemen diri kita untuk lebih mengatur waktu. Dan yang kelima adalah kesempatan untuk memperluas jaringan, mau itu untuk kita mendapatkan pekerjaan, mau itu untuk kita supaya memperluas jaringan dalam usaha kita, yang keseharian kita, dan sebagainya lah. Mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, mantap ya. Jadi penjelasannya tentang kenapa kuliah tuh penting untuk memperluas jaringan gitu kan, yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Manajemen waktu. Iya. Oke, lanjut ke Iman. Manfaat kuliah adalah membantu kita untuk mengembangkan karakter kita. Jadi setelah itu, selama kuliah itu kita dididik untuk bisa berpikir, untuk bisa mengembangkan ide-ide apa permasalahan yang dihadapkan ke kita gitu. Jadi kuliah itu secara tidak langsung memberikan kita ilmu untuk bagaimana kita memecahkan suatu masalah, apa solusi yang harus kita berikan terhadap suatu masalah tersebut. Nah, mungkin yang sesuai dengan Bang Dian bilang tadi, untuk membantu kita bisa memanage waktu. Nah, di SMA kan itu tidak terlalu diajarkan untuk memanage waktu. Nah, di kuliah kita secara tidak langsung dituntut untuk bisa memanage waktu. Serta setuju juga dengan Bang Dian tadi untuk mengembangkan jaringan kita. Maksudnya memperluas jaringan hubungan dengan orang-orang lain gitu. Nah, selama kuliah itu siapa-siapa aja yang udah kita temui gitu. Nah, bisa teman-teman dari fakultas lain gitu, atau memang sering diskusi sama dosen-dosen, jadi banyak dapat ilmu dari dosen-dosen, nanti dapat lagi teman-teman dosennya yang lain di kampus lain, dapat lagi ilmu yang baru. Nah, kita di kuliah itu ya untuk mengembangkan jaringan kita, memperluas wawasan kita, mencari ilmu seluas-luasnya. Ya, itu semua termasuk ke dalam mengembangkan karakter kita, membuat kita paham tentang nantinya ketika bekerja, tentang etika dalam bekerja gitu, norma-norma apa aja yang harus kita patuhi ketika nanti kita bekerja, seperti itu sih. Oke, tapi itu kan masih secara umum ya. Nah, kalau lebih spesifiknya lagi kira-kira macam mana? Secara spesifiknya, manfaat kuliah ya untuk mencari pekerjaan gitu kan, karena ya tujuan orang pada umumnya kan kuliah itu untuk cari kerja. Nah, di saat kita kuliah itu ya tergantung kita mau sekedar dapat
title kah? Atau sekedar dapat ijazah hanya untuk sekedar setelah kuliah langsung kerja, atau memang ya ada ilmu lain yang mau kita kembangkan gitu ya. Contohnya kayak mungkin selama kuliah kita ngikutin seminar-seminar kuliah umum, atau mungkin ada pelatihan-pelatihan di luar kuliah. Nah, jadi ya itu tadi, mengembangkan karakter kita untuk mempersiapkan diri kita mencapai nanti ke dunia kerja ya. Kalau tujuannya memang untuk kerja. Oke, jadi menurut Iman kuliah itu untuk mengembangkan karakter gitu kan. Caranya ya kalau kuliah itu kan nggak mesti di kelas gitu ya. Bisa di ikut kegiatan seminar gitu kan, pelatihan gitu. Nah, jadi kalau kegiatan pelatihan gitu kira-kira ada kontribusi ya nggak dengan apa nih? Dengan kuliah gitu. Misalnya, wah kita sibuk nih ikut kegiatan di luar gitu kan, seminar-seminar di kampus mana gitu, pelatihan gitu. Kira-kira ada kontribusi nggak ke diri kita sendiri gitu? Oke. Nah, mungkin itu ya untuk kontribusinya kalau kita sering ikut kepelatihan, jadi kita pastinya lebih banyak pengalaman. Kita tahu gimana dunia luar, atau lebih tepatnya mungkin dunia di lapangan itu seperti apa. Ya, dengan kita di kampus kita ikut pelatihan, kita dapat lingkungan kampus kita seperti apa, kita dapat pelatihan di kampus di mana-mana, kita nanti kan pastinya pelatihan itu kan nanti mungkin menurut saya yang saya lihat ada yang penyelenggaranya dari perusahaan-perusahaan, jadi kita bisa tahu gimana sistem kerja perusahaan tersebut. Kita bisa nanti suatu saat kalau kita melamar di situ, jadi kita sudah lebih gimana ya, sudah lebih mengenal lah walaupun sedikit kan gitu. Tapi nanti aplikasinya, implementasinya nanti ya waktu kita kerja di perusahaan tersebut sih. Itu bagi saya, menurut saya. Oke, berarti lebih tepatnya mungkin bahasanya KKN gitu ya. KKN apa namanya? KKN itu kuliah kerja nyata gitu. Jadi kalau di keguruan itu biasanya PPL gitu kan, ada juga KKN gitu. Oke, nah sekarang kita minta pendapat dari narasumber kita yang paling muda, Sir Clinton. Oke. Jadi pertanyaan apa manfaat kuliah? Pertanyaan yang pertama itu adalah penting nggak kuliah itu? Tentu ada dua jawabannya. Tidak, bagi yang tidak membutuhkan. Nah, tapi sebagian orang penting karena mereka membutuhkan untuk kuliah. Nah, setelah kita adakan interview dengan berbagai mahasiswa dari berbagai universitas, bahkan dari berbagai negara, kalau kita simpulkan, ada sebagian mahasiswa mereka mengejar sertifikat. Tanpa sertifikat mereka tidak bisa melamar tentunya nantinya. Ada yang mencari relasi, ada yang mencari pergaulan, ada yang mencari pengalaman, segala macam, dan banyak sekali. Tapi secara umum memang mencari kerja. Oke, kalau umpamanya target dari mahasiswa itu kuliah itu untuk mendapatkan sertifikat, begitu dapat sertifikat, apakah dengan sertifikat itu tentu ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama, apakah kita melamar atau kita dilamar? Nah, tentunya kalau kita harus melamar, berarti kuliah kita belum paripurna kalau menurut saya. Jadi kita usahakan begitu dapat sertifikat, kita sudah menunggu lamaran. Artinya kita sudah punya skill, punya segala macam. Nah, untuk itu, dan ada sebagian lagi masih mengatakan untuk mencari pengalaman, mencari relasi. Nah, tapi kalau relasi hanya sekitar kampus saja, begitu selesai dari kampus, hilang relasi, tentu relasi apa yang dibangun, kan begitu. Nah, dari berbagai referensi dan sumber yang saya coba diskusikan, maka untuk apa kuliah? Saya lebih cenderung mengatakan untuk mendapatkan aset. Apa itu asetnya? Kita bagi 5. Pertama, mendapatkan informasi.
membaca informasi. Jadi kita harus baca informasi, ya tentu sesuai dengan jurusan yang kita pilih, yang sudah kita tentukan. Nah, bacalah sebanyak-banyak informasi yang berkaitan dengan bidang atau jurusan, karena itu akan menjadi keilmuan kita untuk ke depan dan sebagai profesi. Yang kedua, dari informasi itu kita harus baca, kita analisa, kita teliti sehingga kita tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, berarti kita sudah punya pengetahuan. Nah, apakah sampai situ cukup? Saya kira belum. Nah, setelah kita mengetahui, kita harus mendemonstrasikan, mempraktekkan. Kalau bisa berulang-ulang, apakah mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, diskusi, debat, segala macam, supaya kita tahu. Nah, setelah kita implementasikan, menjadi itu pengalaman. Nah, jadi dari awal tadi, kita harus punya informasi, kita harus punya pengetahuan, kita harus punya pengalaman. Nah, yang keempat, kita harus punya keberanian. Tapi rata-rata begitu diskusi dengan ahli dari luar, bukan kita tidak mampu. Karena kita tidak menguasai kebahasaan, akhirnya kita kurang berani. Nah, padahal kemampuan itu sebenarnya relatif samanya. Tapi karena berbeda budaya atau berbeda bahasa, sehingga ya intinya harus punya keberanian. Nah, yang terakhir dituntut adalah harus ada kepercayaan. Nah, bagaimana orang percaya kita punya informasi? Bagaimana orang percaya kita punya pengetahuan? Bagaimana orang percaya kita punya pengalaman dan kita punya keberanian? Karena kalau salah satu ini aja tidak ada, kesempatan bisa hilang, bisa hanyut, atau bisa kesempatan beralih kepada orang lain. Makanya yang kelima ini saya sebut aset. Nah, aset ini kalau bisa didapatkan sebelum di wisuda. Artinya apa? Sebelum wisuda kita sudah punya pengetahuan, sudah informasi, punya pengetahuan, punya pengalaman, kita belajar berani, dan kita dipercaya. Nah, ini yang kita harapkan kalau bisa aset ini kita peroleh, kita miliki sebelum di wisuda. Nah, setelah di wisuda kita sudah punya sertifikat, akhirnya kita apa? Kita tidak melamar lagi. Nah, jadi saya pernah diskusi dengan seorang mahasiswa. Begitu dia tamat, dia punya sertifikat, dia melamar ke 20 perusahaan seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Setelah 2 bulan, balik amplop 40. Yang dikirim 20, tapi begitu kembali 40. Kenapa? Karena ada satu amplop lagi dari perusahaan itu yang menyatakan, terima kasih Anda sudah melamar di perusahaan kami, tapi sayang Anda tidak punya bla 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 dengan posisi yang Anda tuju. Silakan melamar 7 tahun lagi. Nah, itu contohnya. Jadi saya kira kuliah itu apa? Untuk apa? Apapun ceritanya, tujuannya tadi aset. Karena saya setuju dengan teman saya di berbagai universitas yang di luar itu, mereka bilang begini, there is no single university in this planet or in this world can guarantee you will get a job after you graduate. Tidak ada satupun universitas di dunia ini yang menjamin begitu Anda selesai, Anda diberi pekerjaan. Bagaimana? Kalau teman-teman sepakat nggak? Sepakat. Nah, jadi kalau target kita nyari kerja tanpa punya aset yang 5 ini tadi, ya harus sabar dulu. Nah, tetapi kalau kita sudah miliki yang 5 ini, ya syukurnya saya kalau ke perusahaan asing itu jarang melamar. Nah, tapi kalau institusi dalam negeri udah melamar pun masih kalah juga. Nah, itu mungkin belum rezeki begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwinda Yanti. Di sini saya kuliah di STKIP Budidaya Binjai, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa harus kuliah. Mengapa harus kuliah? Karena kuliah itu sangat penting untuk menunjang karir kita ke depan, untuk mempersiapkan diri kita menghadapi dunia kerja yang akan datang. Karena dalam dunia perkuliahan itu semuanya akan dibentuk, mulai dari wawasan kita, kepribadian kita, pengetahuan kita, skill kita, itu semuanya akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, jadi kuliah itu sangat penting menurut saya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priya Rizky Pratama dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bagi saya untuk apa kuliah? Karena kuliah itu adalah salah satu cara kita untuk menambah ilmu dan juga menambah wawasan. Dan selain itu, kita setelah tamat dari bangku perkuliahan dan menjadi sarjana akan mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih besar. Karena di zaman sekarang untuk melamar sebuah pekerjaan itu membutuhkan pendidikan minimal sarjana atau S1. Menurut saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwanda Sari. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya tentang manfaat kuliah. Bagi saya, manfaat untuk kuliah itu sangat banyak karena zaman sekarang ketika kita kuliah mempunyai gelar itu lebih memudahkan kita untuk dapat kerja. Dan yang saya lihat, jika kita tamat SMA, pekerjaan kita seperti tidak bisa menjangkau rezeki. Tapi untuk saat ini dari pandangan saya seperti itu, yang bergelar lebih mudah dapat kerja daripada yang